gitu kan, tapi Anda nggak konsumsi hemohim, terus Anda ada di Atomi gitu loh. Anda bisa bayangin nggak sih betapa tragisnya gitu loh nasib Anda gitu ya. Gitu. Nah, dan kalau Anda tahu manfaat-manfaat ini, berarti bukan cuma kita yang perlu, ya. Anak-anak perlu nggak? Perlu banget, ya. Anda harus bisa mereferensikan hemohim, terutama ke siapa? Ke keluarga dekat Anda dulu. Anda mesti bisa paksa orang-orang dekat Anda untuk dia konsumsi hemohim. Gitu. Supaya jangan sampai Anda menyampaikan kabar baik ke orang-orang yang Anda nggak kenal, tapi keluarga sendiri Anda lupa. Gitu. Ya. Di rumah ada nih yang sakit nih, diabetes nih, di rumah ada nih yang lagi kemo ini, Anda lupa gitu kan. Jadi siapa yang perlu minum? Yang pertama pasti ring 1 Anda dulu, keluarga dekat Anda dulu. Jadi nggak cuma Anda doang, pasangan Anda, anak-anak, ya. Kemudian orang tua, jadi orang-orang dekat Anda, ya. Setelah itu baru Anda bisa menyampaikan berbaik ke orang-orang yang Anda nggak kenal di home party, ya. Nah, yang kedua, ya, itu tadi hemohim, ya, clear, jelas, ya kan. Nah, sekarang ginseng, ya. Kenapa sih kita perlu minum ginseng? Emang kalau nggak minum kenapa, gitu kan? Kalau nggak minum, emangnya fatal, ya, fatal. Kenapa? Dan nah, bicara tentang ginseng kenapa fatal? Nah, saya jelasin dulu karena kelebihan ginseng atomi dibandingkan ginseng yang ada di luar. Ya, ginseng non atomi termasuk ginseng yang Anda beli sendiri di Korea atau Anda beli di mana gitu kan. Pokoknya di luar dari brand atomi. Kelebihan dari punya atomi apa? Yang pertama, ya, satu sasetnya itu mengandung 100% red ginseng. Ya, jadi itu pure red ginseng. Ya. Dan dia dengan teknologi yang udah dipatenkan dalam bentuk granula. Makanya butiran-butiran kecil sehingga begitu masuk ke mulut ya langsung lumer meskipun Anda belum minum air nih, tapi begitu kena air liur aja dia akan lumer. Ya cuma kalau Anda nggak tahan pahit ya Anda mesti langsung minum karena red ginseng itu rasanya gimana ya, pahit banget ya, namanya juga ginsengnya aja udah pahit ditambah dengan red ginseng ya lebih pahit lagi teman-teman ya gitu. Nah, yang pure 100% dari red ginseng. Yang kedua, ginsenositnya tinggi, ginsenositnya 20 mg ya. Jadi Anda kalau beli ginseng ya jangan cuma sekedar seneng, oh ini saya belinya di Korea, langsung lagi tanamannya gitu kan, sehingga Anda mesti kukus segala macam gitu kan waktu sebelum minum. Yang kita butuhkan bukan sekedar ini Anda beli di mana ya. Tapi kalau Anda beli ginseng, Anda mesti cek, Anda mesti tanya ginsenositnya berapa miligram nih per gramnya. Hemohim kalau menurut anjurannya umur 12 tahun ya. Tapi itu kan anjuran dari BPOM-nya ya. Kalau saya sendiri pribadi, anak saya dari umur 4 tahun udah konsumsi hemohim. Rutin tuh ya? Rutin setiap hari setengah saset. Oh, oke. Kalau 7 tahun sih? Kalau 7 tahun dia udah bisa masuk setengah sampai 1 saset. Oh, rutin. Gitu. Kalau wanita hamil sih Dea? Nah, wanita hamil ya. Wanita hamil kalau sesuai dengan imannya masing-masing. Kalau tanya saya ya, kalau saya amit-amit, jangan sampai sih, amit-amit enggak, tapi misalnya hamil, amit-amit sih enggak ya. Saya konsumsi hemohim enggak ya, saya konsumsi. Waduh, lagi hamil ke hack virus, waduh, fatal itu buat janinnya. Ya, jadi apalagi buat ibu hamil itu kan ekstra booster imunnya harus tinggi banget
Ya nggak? Makanya kalau waktu hamil kan dapat resep-resepan banyak vitamin dari dokter kan supaya menjaga dari serangan-serangan sakit ini kan. Karena kalau udah sakit juga ibu hamil susah minum obat, ya nggak? Nah, makanya justru imun itu penting banget mestinya saat lagi hamil. Ya. Tapi kalau misalnya orangnya takut ya udah. Ya, jangan dipaksa juga, ya. Bu Bea setelah Tinggal kasih tahu aja. Ya, Bu Bea, perlu nggak? Perlu. Bu Bea kira-kira Penting nggak? setelah Penting. Gitu. Bu Bea, Ya, kira-kira setelah umur berapa bulan baru bisa minum hemohim ibu hamil? Atau mulai hamil? ibu hamil. Kalau dia nggak punya riwayat bleeding, ya dia nggak punya riwayat dengan pendarahan atau sebelumnya gitu kan bukan gagal hamil ya, hamilnya udah keguguran. tapi selalu gugur ya, selalu gugur sebelum waktunya ya, dia minum hemohim. Anda kasih hemohimnya setelah trimester pertama, jadi masuk trimester kedua ya. Kalau dia punya riwayat bleeding sebelumnya ya, jadi selalu keguguran, nah trimester kedua lah baru masuk hemohimnya. Kalau enggak gimana? Kalau enggak dari awal is okay, nggak masalah. Berapa saset? Ibu hamil, Iya. kalau misalnya dalam kondisi sehari-hari 1 saset aja. Kalau lagi sakit aja bisa 2 bisa saset. 2. Oh iya, baiklah. Thanks. Oke, teruskan ya. Oke, Ci. 30 ya. Gitu. Oke, yang kedua, ginseng ya. Selain cek, kita punya itu pure red ginseng ya. Yang kedua, ginsenositnya. Anda kalau beli ginseng, Anda mesti cek ke penjualnya. Ini ginsenositnya berapa? Ginsenositnya berapa miligram per gramnya? Nah. Ya. Jadi jelaskan ya. Jadi Anda mesti tahu berapa. Kenapa sih pentingnya ginsenosit? Apa sih emang penting nah ginsenosit? Pokoknya saya kan minumnya kan red ginseng aja, nggak bisa gitu. Karena apa? Karena red ginsenosit itu senyawa aktif yang ada pada ginseng yang fungsinya sebagai anti radang, anti inflamasi, antioksidan secara alami. Ya, semakin tinggi ginsenosit, penyerapan dalam tubuhnya akan semakin tinggi. Ya. Semakin rendah ginsenositnya, berarti manfaat yang Anda dapat pada red ginseng ini ya, pada ginseng yang Anda minum semakin rendah juga. Gitu. Ya, jadi ginsenosit itu penting banget gitu. Jangan sampai udah keluar uang, apalagi kalau Anda beli ginsengnya gitu kan, udah mahal-mahal, puluhan juta, ternyata ginsenositnya kecil sekali, cuma 5 mg, 10 mg. Waduh. Ya, sedangkan kalau Anda di Atomi cuma 1,2 something gitu kan, Anda bisa dapat dengan 1 sasetnya aja ginsenositnya 20 mg. Sehingga apa? Sehingga penyerapannya itu sangat efektif dalam tubuh. Sehingga apa yang kita mau, yang kita harapkan dari ginseng sebagai anti cancer, anti inflamasi, anti radang, itu kita bisa nikmatin, kita bisa rasakan manfaatnya. Nah, itu penting banget ya. Nah Anda kalau misal Anda tinggal cek aja ya, apalagi kalau dia udah minum ginseng ya, terus dia bilang saya ini beli loh ini tanamannya gitu kan, Anda tinggal cek itu, tahu nggak ini ginsenositnya berapa ya. Kalau bicara tentang ginseng putih, ginseng merah, lebih bagusan mana? Ginseng merah ya. Jadi ginseng merah, ginseng putih itu berasal dari tanaman yang sama, tumbuhannya sama. Ya, waktu dipanen, dikeringin ya. Nah, dari tumbuhan itu akhirnya lahirlah ginseng putih, ya. Nah, ginseng putih yang kemudian dikukus terus dikeringkan lagi, ya, dikeringkan tapi harus langsung di bawah matahari 4 sampai 6 jam. Nah, itu dari ginseng putih itu berubah warnanya
jadi merah. Ya, awal mulanya dilakukan proses pengukusan dan pengeringan ini, itu tujuannya itu mestinya untuk menambah umur simpan ginseng putihnya supaya umur simpannya lebih panjang. Tapi ternyata setelah diselidiki, nggak cuma nambah umur simpan, tapi ternyata juga mengaktifkan senyawa aktif dari ginseng itu, yaitu ginsenosida itu. Ya, jadi kalau bicara tentang ginseng merah, ginseng putih, ginsenosida jauh lebih tinggi ginsenosida yang ada pada ginseng merah. Tapi ginseng merah pun itu banyak ginsenosida pun tergantung dia proses pengukusannya, proses pengeringannya sama-sama ginseng merah, tapi ginsenosida bisa berbeda. Ya, jadi itu yang penting. Ya, nah makanya dari situ kalau bicara tentang ginseng merah dan punya atomi gila, absolute price, absolute quality, udah jelas itu. Ya, nah sekarang gunanya ginseng buat tubuh itu apa sih? Ya balik lagi acuannya dari senyawanya, senyawa kimianya dari ginsenosida, anti kanker, anti radang, anti inflamasi. Ya, jadi buat orang-orang yang lagi menjalani pengobatan kanker, ginseng pegang peranan penting di situ. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan imunitas tubuhnya, meningkatkan sel imun, dan juga untuk menambah kekuatan dari sel-sel sehatnya, ya, supaya sel-sel sehatnya ini terproteksi, jangan sampai kena lagi penjalanan pengobatan, ya kan, bisa dijalanin kemo. Nah dari situ kan semuanya sel sehat, sel ini semuanya dihajar gitu kan. Makanya banyak orang yang sedikit sekali yang bisa menyelesaikan proses kemo yang udah dischedulkan sama dokter, ya. Biasanya tengah-tengah dari 12, 15, tengah-tengah udah nyerah, udah nggak kuat lagi badannya. Kenapa? Karena sel sehatnya pun terhajar di situ, kolaps tubuhnya. Nah itulah peranan ginseng apa? Melindungi sel sehatnya ini nih. Jangan sampai kena hajar nih sama patu proses pengobatan kansernya, gitu. Ya, terproteksi. Ya. Kemudian juga untuk mencegah yang namanya metastasis. Ya. Nah, itu peranan dari ginseng. Nah, ginseng juga untuk antiinflamasi, ngurangin peradangan-peradangan, ya, autoimun lah, atau Anda radang sendi lah, atau Anda yang punya masalah dengan radang-radang gitu kan. Nah, itu antiinflamasi, ya, itu ginseng. Ya. Ginseng juga untuk antioksidan. Antioksidan apa? Ya, antioksidan antioksidan ini senyawa dalam tubuh kita yang berfungsi untuk melawan radikal bebas. Radikal bebas dari apa? Dari paparan radiasi, mau radiasi gadget, radiasi matahari, gitu kan? Nah, jadi dia melindungi mencegah antioksidan ini untuk mencegah kerusakan sel, ya. Jadi tugas dia adalah kalau antioksidan dalam tubuh kita bagus, begitu ada sel yang rusak, cepat itu namanya dihajar, ya, cepat dimakan. Jadi jangan sampai ini sel yang rusak ini tumbuhnya terus berkembang biak, jadi sel yang abnormal. Nah itu peranan. Jadi antioksidan ini juga istilahnya juga untuk mencegah yang namanya pembelahan sel abnormal, kanker, ya. Ginseng juga untuk balance hormon, baik hormon pria maupun hormon wanita, ya, terutama hormon wanita pada waktu siklus haid atau menopause, ya. Nah, kalau lagi masa-masa menjelang menopause, ya, perimenopause, itu kan udah mulai berasa nggak enak tuh, udah mulai berasa sakit sendi, gitu kan, sakit kepala, perut mual, perut mules, kayaknya kayak kepengen BAB tapi enggak, gitu kan. Nah ini udah mulai masuk perimenopause nih, ya. Nah begitu udah menopause, waduh itu biasanya ketakutan saya dan ketakutan para wanita, ya, itu
jangan sampai menopause dini. Ya. Jangan sampai saya menopause dini. Ya, karena apa? Karena efek-efek menopause itu mengerikan, ya. Insomnia, badan panas, gampang keringat, jadi badan tuh kayak berasa gerah gitu kan. Terus hormon nggak terkontrol gitu kan, emosi nggak terkontrol, terus perubahan bentuk badan gitu kan, karena begitu menopause penyimpanan lemaknya lebih cepat gitu dan lebih tinggi gitu kan. Nah, jadi waduh, nanti apa nih, takut gemuk dan segala macam gitu kan. Nah, itulah pentingnya ginseng ya, untuk membalance hormon ya. Sekalipun akhirnya masuk di masa menopause, efek-efek yang bisa kita alamin saat menopause itu kita nggak alami. Karena apa? Karena ginseng udah meredam dari hormon-hormon yang tidak seimbang, imbalance ya. Itu penting banget. Buat cowok juga penting banget ya, untuk masalah hormon cowok gitu ya. Kemudian ginseng selain untuk balance hormon gitu kan, terutama buat mencegah dari yang namanya tumor otak. Ya, Anda tahu namanya cancer ya, serangan di otak ya, serangan otak, bisa tumor otak, bisa kanker otak gitu kan, tergantung ya. Anda tahu kan bedanya tumor dan cancer ya, saya sudah pernah jelasin ya. Nah, kalau tumor itu berarti dia tidak nyebar ya, nggak nyebar ke jaringan tubuh yang lain ya, sehingga nggak merusak jaringan-jaringan sekitarnya. Tapi kalau cancer dia nyebar ya, jadi pertumbuhan sel yang abnormal dan dia nyebar dan akhirnya merusak jaringan-jaringan organ atau jaringan sel di sekitarnya ya. Dan kalau tumor biasanya setelah proses pengangkatan udah dia nggak tumbuh lagi, tapi kalau cancer bisa tumbuh lagi. Makanya buat Anda yang lagi survivor cancer, mesti diperhatikan jangan sampai kena serangan yang kedua ya, karena serangan yang kedua itu biasanya akan jauh lebih fatal daripada serangan yang pertama. Kenapa bisa seperti itu sih? Kenapa serangan kedua itu lebih cepat metastasisnya? Ya biasanya kalau ada orang yang kena cancer survivor terus kemudian dia lengah sehingga sel kansernya aktif lagi. Nah, itu biasanya ketahuannya positifnya bahwa ini bangkit lagi, biasanya sudah terjadi metastasis. Ya, makanya hati-hati buat para survivor, jangan sampai lengah. Kapan sel kanser akan bisa aktif lagi ya, kalau imun Anda drop. Makanya kalau pola hidup Anda juga lengah ya, makanya Anda buat para survivor, Anda tetap mesti ingat jangan sampai melanggar rambu-rambu yang udah dijalanin gitu kan. Jangan sampai, waduh ini badan saya enak nih, berarti saya udah boleh lah sikit-sikit lah saya makan ini, makan itu gitu kan. No ya. Terus imun Anda mesti tetap, Anda mesti jaga jangan sampai lemah. Kenapa serangan kedua lebih parah ya biasanya? Karena apa? Karena begitu sel cancer ini shutdown, diem. Dia bukan diem tuh bukan tidur. Dia nggak aktif aja, tapi dengan dia tidak aktif, yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan bukan tidur, teman-teman. Yang dia lakukan, dia mempelajari metabolisme tubuh Anda. Jadi sel cancer ini kan dia sembunyinya kan di dalam sel Anda nih, ya. Posisi shutdown dia, posisi dia diam, dia lagi nunggu kapan imun Anda drop. Begitu imun Anda drop, disitulah dia akan bangkit lagi. Dan begitu bangkit dia udah pinter, teman-teman. Kenapa? Karena dia udah tahu metabolisme tubuh Anda. Dia udah mempelajari gimana sel-sel imun Anda yang lemah. Nah, makanya begitu dia aktif, wah itu cepet banget.
biasanya ketawanya adalah langsung restasi karena bahkan dia udah pinter, dia langsung menyerang sel-sel imun Anda. Begitu dia udah selesai nyerang sel-sel imunnya, nyerang organ-organ imun Anda, udah dia langsung nyerang organ-organ vital Anda. Gitu. Makanya jangan sampai lengah ya buat para survivor. Anda hemohim, pome, ginseng tuh jangan sampai berhenti ya, karena kita nggak pernah tahu tubuh kita ini lagi imunnya lagi tinggi apa lagi enggak nih ya. Posisi kita ini posisi yang belum sakit apa sehat. Nah itu kan kita nggak bisa baca, kita nggak bisa tahu nih pembuluh darah kita, nggak bisa lihat dalam tubuh kita sendiri. Yang kita bisa lakukan apa? Yang kita bisa lakukan adalah konsumsi 3 pilar untuk menjaga at least sel imun, NKC kita aktif dan sel imun kita balance. Itu aja yang bisa kita lakukan sambil berdoa ya. Nah, jadi penting banget ya konsumsi ginseng. Anda bisa bayangin kalau Anda nggak konsumsi ginseng, kalau Anda dan saya nggak konsumsi ginseng ya, kita nggak punya pertahanan gitu loh ya. Itu penting banget. Dan juga ginseng selain antioksidan, dia juga antibakteri ya, anti polutan ya, anti stres. Nah, anti stres ini pemicu penyakit degeneratif ya, pemicu imun drop itu stres dan kelelahan. Yang bisa melemahkan imun kita itu 2 kondisi, stres, lemah. Stres, capek ya, jadi kondisi lelah, tapi belum tentu lelah fisik, jadi belum tentu lelah capeknya ini Anda rasakan ya. Kadang ya kalau banyak dari kita ya capeknya nggak berasa, apalagi kalau Anda lagi euforia banget, Anda lagi semangat ngejar goal gitu kan, kerjanya itu kayak Anda bisa roadshow, Anda bisa kerja itu karena semangat ya. Itu kayaknya Anda punya booster tenaga itu tinggi prima gitu kan, padahal tubuh Anda lagi capek. Nah, kita nggak bisa tahu kondisi tubuh kita ini capek apa enggak ya, sampai akhirnya kolaps, drop, sakit, masuk angin lah, atau Anda kehack virus lah, atau Anda bisa satu saat itu kayak nggak bisa bangun lah. Nah, di situ baru mulai kelihatan, mulai pusing gitu kan, mulai nggak enak, tulang-tulang sakit. Nah, di situ baru Anda ternyata. Dan biasanya tubuh kalau lelah itu dia akan ngasih sinyal. Dia akan ngasih sinyal sama kita supaya kita aware bahwa kita itu butuh istirahat nih. Gitu, ya. Nah, makanya penting banget ginseng itu untuk apa? Untuk ngatasin ini. Supaya tubuh kita ya tetap punya booster energi. Makanya terutama buat orang-orang yang lagi pengobatan cancer ya, tumor segala macam, itu penting banget ginseng untuk apa? Untuk booster energi supaya tubuhnya jangan sampai lemah, jangan sampai capek, jangan sampai lelah karena jalanin pengobatan, dan juga jangan sampai stres. Makanya kalau Anda lagi stres, Anda lagi ngejar peringkat ya, itu Anda konsumsi ginseng jangan cuma 1 ya. Kalau Anda lagi di cycle, Anda lagi ngejar peringkat new rank, Anda dalam 1 cycle itu Anda perlu konsumsi ginseng 2. Saya udah minum kuantum, apa saya perlu tetap minum ginseng 2? Perlu ya. Kalau Anda lagi menjalankan satu kerjaan ekstra, Anda perlu ginseng 2, 1-2 ya. Tapi kalau sehari 1 oke. Tapi kalau Anda lagi ekstra, Anda butuh tambahan booster 2. Jadi kalau minum hemohim, pome, ginseng itu jangan flat terus dosisnya teman-teman ya. Karena tubuh kita tuh setiap hari itu kondisinya beda-beda ya. Misalnya Anda lagi ngejar new rank, berarti kan Anda lagi stres tuh kan, apalagi udah mepet, aduh ini kok masih jauh ya, itu lagi stres ya, lagi Anda kebawa pikiran terus gitu kan. Itu buat tubuh ya, jangan anggap itu sepele ya, itu fatal itu buat tubuh ya.
Jadi jangan pernah tolerir stres itu, oh nggak apa-apa lah, stres lah, saya sudah terbiasa, saya sudah bersahabat dengan stres. Jangan, ya jangan bersahabat dengan stres. Tubuh kita tidak boleh terbiasa, tidak boleh imun dengan stres. Ya, begitu Anda stres, Anda langsung masukin ginseng tambahan. Ya, supaya apa? Supaya hormon kortisol itu jangan sampai dia naik dan dia merusak jaringan organ kita yang lainnya. Jadi itu langsung harus bisa ditekan, diredam dalam tubuh kita. Itu peranan ginseng. Ya, sedangkan kalau bicara capek, bicara stres sehari-hari, ya kan sampai kadang kita udah bersahabat, polusi nggak kelihatan. Jakarta sih kota polusi, Jabodetabek kita tahu. Tapi bagi kita ya udahlah, oke. Oh, saya udah hidup di sini puluhan tahun, oke kok. Ya sekarang oke, gitu kan. Tapi kedepannya kita nggak pernah tahu. Dan kalau urusan sakit, wow, kita udah nggak bisa bernegosiasi soal budget kalau udah sakit. Mengerikan kalau udah hubungan dengan dunia rumah sakit, ya itu horor, teman-teman. Dan Anda nggak bisa negosiasi sama admin, wah saya lagi banyak pengeluaran, saya bisa nggak pembayarannya saya tunda, bisa nggak ini, nggak, apalagi kalau Anda udah ngalamin penyakit yang kronis, yang mesti cepat ditanganin, terus Anda nggak punya budgetnya dan Anda negosiasi nggak bisa, itu udah masalah nyawa, gitu kan. Apapun yang dipunya jual dan yang penting bisa sembuh aja, kan cuma itu pilihannya, teman-teman. Makanya sakit itu mahal, sehat juga mahal, ya. Sehat itu mahal, tapi percaya sama saya jauh lebih mahal itu kalau sakit, gitu ya, teman-teman ya. Makanya ginseng itu penting banget, ya. Dan dosis ginseng berbeda-beda, ya. Ginseng juga untuk melindungi dari kerusakan sel otak, ya, neurotransmitter, ya. Jadi itu penting banget, ya. Makanya kalau Anda nggak konsumsi ginseng, Anda nggak punya pertahanan buat otak. Ya, ginseng juga untuk meningkatkan daya ingat. Ginseng juga untuk mencegah Alzheimer, namanya radiasi, namanya umur, neurotransmitter otak itu udah pasti akan makin lama makin mati satu mati. Kalau banyak matinya lama-lama Anda jadi demensia, Alzheimer, ya. Dan itu penyakitnya menyusahkan banyak orang, ya. Anda nggak kenal siapa-siapa, gitu, ya. Nah itu pentingnya konsumsi ginseng, ya. Kalau Anda nggak konsumsi ginseng mengerikan, karena sehari-hari kita hadapan kita dengan stres, capek, bakteri, virus, cancer, radikal bebas, ya kan? Apalagi kita kerjanya di handphone kan radikal bebas, radiasi, jahat banget nih, baik buat otak maupun buat jaringan organ kita yang lainnya, ya, buat sel-sel kita. Makanya penting banget ginseng di situ. Sekarang yang ketiga, pomegranate. Ya, kenapa penting banget konsumsi pomegranate? Kenapa pomegranate itu termasuk dalam 3 pilar? Kenapa bukan feinsand? Ya, kenapa pomegranate? Kan pomegranate hanya untuk kulit, gitu kan? Kalau saya sih, saya nggak terlalu peduli dengan kulit kasar, saya nggak terlalu peduli dengan kulit kering. Yang penting kalau buat saya itu sehat aja. Tapi kalau kulit, ya kalau dapat syukur, kulit bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Yang penting saya sehat aja. Pomegranate tidak hanya bicara tentang kesehatan kulit, ya. Dengan konsumsi pomegranate, ya, pomegranate itu dari delima yang diambil dari Turki. Jadi nggak cuma asal delima, apalagi delima lokal, enggak, ya. Tapi delima yang dipanen di Turki. Kenapa? Karena Turki itu benar-benar cuacanya itu sangat baik untuk pertumbuhan dari delima, pomegranate, ya. Dan 3 senyawa yang ada pada pomegranate itu yang pertama, ellagic acid. Nah, kalau ellagic acid emang bicara tentang kulit, regenerasi sel kulit, untuk anti UV, untuk meningkatkan kolagen kulit, untuk menjaga kelembapan kulit, ya, whatever dengan kulit, ya, itu di ellagic acid, ya. Jadi Anda butuh
butuh pomegranate untuk antiinflamasinya. Saya nggak butuh buat kulitnya. Ya mau nggak mau Anda pasti akan tetap dapat, karena itu senyawa ellagic acid itu emang ada di pomegranate. Ya. Nah, yang kedua itu senyawa kimia yang ada pada pomegranate itu antosianin. Antosianin punya fungsi untuk apa? Untuk melindungi DNA sel kita, untuk proses regenerasi sel kita, untuk juga anti-inflamasi, ya, karena antioksidannya tinggi, makanya D5 itu juga efektif, sangat baik untuk anti-inflamasi, masalah peradangan, ya, dan juga untuk membantu menghilangkan radikal bebas dalam tubuh kita, melindungi sel kita dari kerusakan, ya, melindungi mencegah antiinflamasi juga, ya, terus mengurangin peradangan yang terjadi di usus, menjaga kesehatan pencernaan. Itu pomegranate. Itu kerja dari senyawa antosianin. Ya. Yang ketiga itu adalah punical agents. Nah, punical agents ini manfaatnya buat apa? Punical agents ini manfaatnya untuk mencegah penyebaran sel kanker. Ya, jadi sel-sel yang abnormal ini dicegah penyebarannya. Karena sel yang abnormal ini kan dia akan berkembang biak dengan cepat, gitu kan? Nggak terkendali nih. Ya, nah peranan dari punical agents-nya ini dia adalah mencegah penyebaran dari sel yang rusak. Dicegah supaya dia jangan sampai nyebar nih, jangan sampai ngerusak nih jaringan yang lain. Dan dia merangsang sel kanker itu untuk mati. Ya, nah fungsi lainnya juga untuk proses regenerasi sel baru juga, ya. Jadi dari tiga ini kita lihat bahwa nggak cuma sekedar kulit, tapi juga bicara melindungi tubuh dari kerusakan sel, melindungi tubuh juga, gitu kan. Kalau melindungi untuk kalau kita punya sel, kita ada faktor genetik, itu sel yang udah tumbuh secara abnormal jangan sampai dia nyebar, gitu kan. Dan juga untuk dirangsang supaya cepat mati ini sel kankernya. Ya, itu penting banget teman-teman, ya. Terus kalau Anda yang sensitif dengan usus, radang usus, gitu kan, masalah pencernaan, itu D5 bagus banget. Pomegranate itu bagus banget, ya. Nah, itulah pentingnya dari 3 pilar ini, hemohim, pomegranate. Hemohim, ginseng, pome. Kalau Anda lihat, kok fungsinya mirip-mirip ya? Gitu kan? Hemohim juga sel imun. Sel imun bicara tentang melindungi tubuh dari kanker, ya. Di ginseng juga anti kanker. Di pomegranate juga, gitu kan? Dia proses regenerasi sel, ya, merangsang kematian sel kanker. Jadi kalau saya cuma pilih salah satu bisa nggak? Nggak bisa. Namanya aja udah 3 pilar, bukan 1 pilar, bukan 2 pilar, 3 pilar. Ya. Analoginya seperti ini. Satu negara, ya, dia punya 3 armada. Angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Bisa nggak negara itu dia cuma mau pilih angkatan laut, angkatan darat, dia nggak mau angkatan udaranya. Dia nggak mau melatih melatih orang-orangnya untuk masuk angkatan udara. Karena buat dia nggak butuh. Bisa nggak kolaps ini negara? Gampang nggak ini negara kolaps? Gampang. Tujuannya satu, melindungi negara. Kerjanya juga sama, ya kan? Blokade serangan musuh, gitu kan? Tapi bisa nggak dipilih? Nggak bisa. Ini jadi satu kesatuan. Begitu juga sama tubuh kita, ya. Meskipun kerjanya kelihatannya sama, tapi begitu kerja di selnya,
itu akan saling menguatkan, saling membantu, saling sinergi. Ya. Jadi penting banget teman-teman, ya. Dan juga bicara tentang tentunya dosis orang sehat dan dosis orang yang lagi sakit, ya itu beda treatment. Minumnya sama, tapi dosisnya beda, ya. Jadi Anda jangan lagi tanya, kalau orang ini sakitnya minum apa ya? Kalau yang ini sakit minum apa? Kalau yang ini sakit, Anda karena apapun, whatever dia punya masalah kesehatan, mau sakit apapun, jawabannya 3 pilar. Ya, tinggal Anda tanya sama klien Anda, ini minum 3 pilarnya dosisnya gimana ya? Karena tentunya dosis orang sehat dan dosis orang sakit itu beda, ya. Dan dosis orang yang maintenance juga beda lagi, ya. Jadi Anda tinggal bermain dosis di situ. Itu aja kali ya dari saya tentang 3 pilar, ya. Sekarang dan Anda mesti nguasain banget nih, sehingga begitu kalau Anda bisa menjelaskan kalimat yang sama seperti saya, ya, ke prospek Anda, ya, dia akan ngeri kalau dia nggak minum hemohim. Dia akan ngeri kalau dia nggak minum ginseng. Dia akan ngeri kalau dia nggak minum pome. Gitu. Apalagi kalau prospek itu dia punya masalah kesehatan. Dia lagi jalanin kemo atau dia lagi divonis mesti pasang ring, bypass, pokoknya masalah serangan jantung, atau mungkin dia lagi degeneratif, diabetes, kolesterol, hipertensi, gitu kan? Nah, Anda mesti bisa jelasin bahwa betapa kamu tuh perlu banget nih minum ini nih, gitu kan? Perlu banget nih supaya apa? Supaya faktor regenerasi sel, gitu kan? Itu benar-benar sel imun tuh pada waktu regenerasi sel ini sel yang abnormal ini semua ini bisa dimatikan gitu, bisa dimakan sama sel tubuh kita, sama sel imun kita ini. Jadi jangan sampai sel imun kita, jangan sampai NKC kita itu shutdown gitu. Itu penting banget. Ya, maka Anda mesti bisa jelasin manfaatnya apa. Ya. Kemudian setelah Anda jelasin, ya, ini langsung aja ya, saya sambung ke closing ya. Yang urusan 3 pilar ya. Ya Ci, ini tinggal 4 menit lagi, nanti masuk lagi ya Ci ya? Oke, ya. Semoga 4 menit bisa selesai cara closing. Ya. Jadi teman-teman, begitu untuk closingnya, itu yang tadi yang pertama saya bilang. Jangan terjebak, jangan pernah menjelaskan marketing plan. Anda nggak perlu jelasin bulat-bulat, Anda nggak perlu jelasin pairing itu, kondisi pairing itu seperti apa, nggak usah. Ya, karena percuma. Ya, Anda jelasin juga buat apa orang dia pakai aja belum gitu loh. Ya, jadi kapan Anda jelasin itu ketika dia sudah belanja, dia udah order 3 pilar. Terutama kalau dia udah masuk 300.000 PV, Anda boleh jelasin tuh tentang pairing tuh. Ya, paling enggak bukan di pertemuan pertama, di pertemuan startup, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, ya. Nah itu baru bisa Anda jelaskan tentang marketing plan. Pertemuan pertama apa sih yang Anda jelaskan? Kolmar, Kairi, Mr. Pak, Kolmar BNH, Atomi, Hemohim, Pome, Ginseng. Dah, itu aja. Ya, itu yang Anda habiskan waktu lama bicara bahas itu. Ya, setelah Anda jelaskan itu, Anda jelaskan hemohim, pome, ginseng, Anda mulai ambil rolling stock Anda taruh di meja, Anda kasih tahu, ini loh Bu, hemohim itu seperti ini nih. Ya, jadi Anda jangan bawa itu dus-dus kecil, Anda bawa kotak besarnya, Anda taruh di meja. Ini loh Bu, hemohim yang tadi saya ceritakan. Dan Ibu kan punya masalah ini, atau misalnya dia sehat pun, kan kita itu perlu Bu, punya pertahanan tubuh. Yang namanya hari gini virus, yang namanya hari gini pertumbuhan sel abnormal, kita nggak tahu. Masalahnya kalau sel abnormal itu dia lahir, apalagi genetik, ya kecetusnya sel barunya udah cacat,
itu bukan artinya besok kita langsung jadi cancer. Enggak. Butuh waktu juga dia untuk beranak, berkembang biak gitu kan. Kita ini posisi kita memelihara bom waktu. Dan kalau udah dokter vonis cancer, waduh, mengerikan itu, Bu. Ya. Itu benar-benar psikis dan finance itu gila, itu mah ada kayak keran air. Jadi mencegah itu, Bu. Kita perlu nih hemohin. Ini loh, Bu, hemohin. Anda buka segelnya, ya, jangan idealis. Bu, ini barang baru, ini tersegel, ya. Di dalamnya itu pokoknya isinya ini, Bu, ada 10 dos kecil, tapi nggak boleh dibuka. Ini masih baru, tersegel. Jangan. Anda buka segelnya, tunjukin sama dia, Bu. Ini ya, Bu, ya, ini baru, saya buka ya segelnya ya. Anda buka, Anda lihat, nih loh, Bu, ada 10 dos, Bu, kecil di sini. Nah, Anda ambil 1 dosnya, Anda buka ini, Bu. 1 dos kecil ini isinya 6. Ini harganya cuma 1,4 sampai. Murah kan, Bu? Oh iya ya. Kalau dia udah lihat isinya, Bapak Ibu, 10 dos kecil, di mana 1 dosnya isi 6, kelihatan murah nggak harga segitu? Ah, banget. Gila, segini banyaknya ini. Jadi nanti saya bayar 1,4, saya dapat ini nih, banyak ini. Iya. Beda kalau dengan Anda cuma tunjukin dia dos kecil, terus Anda bilang, nih Bu, hemohim itu harganya 1,4. Nanti Ibu dapat itu dosnya seperti ini, nanti ada kotak besar, Bu. Nanti Ibu dapat 10 nih dos seperti ini. Nggak kebayang dia, Bapak Ibu. Orang itu sangat terpengaruh dengan visual. Visual itu menentukan, tuh. Ya. Makanya kalau lihat iklan, ya, atau Anda yang bermain ads, itu kita udah terlatih dengan visual. Kita akan untuk bikin headline-nya, untuk bikin gambaran awalnya. Jadi nggak perlu nunggu yang lain? Udah 103. Oke. Ya. Pusing. Jadi sampai mana ya? Sampai itu. Ayo nunjukin ya, dos kecil ya, visual ya, benar? Ya. Betul, Bu. Wow. Ya, jadi pentingnya visual ya, jangan meremehkan visual. Ya. Nggak perlu lah orang itu lihat lah, nanti saya bisa jelasin kok ini isinya 60. Jangan pernah meremehkan visual. Ya. Orang itu akan lebih puas ya, itu kalau dia bisa pegang, ada efek megangnya. Biasanya Anda udah keluarin 1, dia akan ikut mengeluarkan dos yang lainnya. Ya. Jadi tunjukkan sama dia. Ini loh, Bu, yang didapat tuh hemohim itu segini nih. Nah, 60 itu gini nih. Nah, di situ baru secara visual dia akan lihat, wow, banyak ya. Padahal tadi kan udah dijelasin, ini isinya 60 gitu kan. Tapi beda banget dengan kalau saat yang lihat langsung dosnya gede gitu loh. Ya, nah setelah selesai Anda jelasin harganya hemohim, ya, Anda keluarin ginsengnya, Anda keluarin, ya, terus Anda buka juga, nih Bu, ini baru ya, kita lihat nih ya, saya pengen tunjukin Ibu ini isinya nih, Anda buka segelnya, Anda keluarin nih Bu, isinya Bu. Ibu dapat 2 kotak ini, cakep ya Bu ya kotaknya ya, Anda tunjukin, gitu. Cakep ya Bu ya, terus Anda buka. Nih Bu, 1 kotak ini nih isinya 30 saset ini nih Bu. Nah, Ibu dapat 2 kotak. Ibu dapat 60 saset, harganya cuma 1,2. Nih Bu, Ibu kocok-kocok tuh Bu, isinya Bu. Nah, kan denger kan Bu, cek. Nah, ini
ya, kalau Anda bisa kasih dia tester, ya bagus ya, Anda tinggal logback, Anda tinggal kasih tester ya. Tapi kalau Anda misalnya Anda lagi mepet dan Anda nggak punya testernya, it's okay, kocokin aja nih Bu ya. Jadi bentuknya nanti granula ya, Anda tinggal langsung minum atau bisa juga campur air ya. Jadi enak banget kalau ibu suka, bapak suka kopi ginseng, nanti bapak bisa campur kopi, tapi kopi atomi ya, jangan kopi yang lain, karena kopi yang lainnya ada kafeinnya, jangan ya, kopi atomi Pak, no kafein ya. Udah, nanti dia akan lihat, oh iya ya, nah ini cuma 1,2 Pak, murah kan Pak? Udah selesai, Anda ambil pomegranate-nya, Anda buka juga, nih Bu, nih ada dua box kecil. Jadi di dalam boxnya ada box lagi nih Bu, dapat 2. Ya, satunya ini Anda buka nih, isinya 30 saset. Ya, jadi nanti Ibu dapat 60 saset, harganya cuma 999.000. Murah banget kan Bu? Nah, dengan harga 3,2 ya, tangan Anda, kan itu kan tiga-tiganya kan udah ada di meja kan Bapak Ibu ya. Langsung ada gini, nih Bu, ya, dengan 3,2 nih Bu, Ibu dapat hemohim, pome, ginseng. Murah kan Bu? Ya, hemohim isinya segini, pomenya ini, ginsengnya ini. Murah kan Bu? Nah, sekarang coba kita buka aplikasinya ya. Ibu ada KTP nggak Bu? Gitu kan? Ibu, saya pinjam KTP-nya ya Bu ya. Gitu. Ya. Loh, buat apa? Gitu kan? Buat registrasi Bu, gitu kan? Registrasinya free. Ya, karena kalau beli ini Bu, kan penting banget Ibu konsumsi ini. Ya, nah itu mesti terregistrasi. Ya, jadi makanya saya pinjam KTP-nya. Anda registrasi di situ. Cepat registrasinya. Ya. Itu registrasi, Anda buka, udah masukin langsung. Anda yang masukin keranjang. Jangan suruh dia masukin keranjang, kelamaan. Nanti dia cari-cari hemohim yang mana sih, gitu kan. Nah, Anda masukin di keranjang hemohim, pome, ginseng. Makanya Anda mesti hafal posisi hemohim, pome, ginseng. Jangan Anda sendiri cari-cari. Kok pome nggak ketemu ya di kesehatan dia? Kok cuma ginseng? Waduh, pomenya di mana ini? Ya, Anda mesti tahu posisi pome ada di mana. Ya, pome, puerte itu ada di food, di makanan. Ya, kenapa ada di makanan? Karena terdaftar di BPOM-nya emang sebagai makanan, buah. Ya, jadi bukan sebagai suplemen, buah. Ya, kalau hemohim kenapa dia berdiri sendiri? Karena emang terdaftar di BPOM-nya bukan sebagai SI, suplemen, import, tapi sebagai TI, obat tradisional import. Makanya dia kolomnya juga sendiri. Ya, Anda masukin keranjang. Setelah Anda masukin keranjang, ya kan, Anda masukin keranjang, terus Anda tanya, Bu, Ibu mau paymentnya kartu kredit apa virtual account? Oh ya, sorry, sebelum ke situ, Bu, ini ya, udah masuk keranjang, terus Anda check out kan? Bu, ini nanti barangnya Ibu order, ya, dikirim ke rumah saya ya Bu ya. Loh, kok bisa? Ini nanti Ibu udah bisa bawa pulang ini dulu. Jadi barang ini tadi ya, ini baru ya. Tadi kan Ibu juga udah lihat di kondisi baru. Ini Ibu bisa bawa pulang dulu ya. Jadi ini pakai stok saya. Nanti yang Ibu belanja ini kirimnya ke tempat saya untuk ganti. Supaya apa? Supaya Ibu nggak usah lama-lama nunggu Bu. Nanti kalau enggak Ibu mesti butuh waktu 2-3 hari. Padahal kan Ibu penting, Ibu urgent nih konsumsi ini. Supaya nanti malam waktu pulang Ibu udah bisa minum. Bapak udah bisa minum. Ya. Apalagi kalau misalnya pas lagi kena sakit gitu kan. Nah, supaya nanti malam Bu udah bisa mulai treatmentnya minum ini. Ya, supaya cepat progres sembuhnya, recovery-nya. Oke. Ya. Udah ada isi Anda masukin. Nah, paymentnya Ibu mau kartu kredit apa virtual account? Oh, virtual account. Oh, oke. Virtual account-nya Ibu mau BCA atau Mandiri? Ya, karena rata-rata kan orang biasanya BCA atau Mandiri. Nggak usah dibacain semua. Ibu virtual account-nya mau BCA, Mandiri, Permata, BRI, BNI, ini nggak usah. Ya, Anda bacain aja, BCA atau Mandiri. Kalau dia nggak punya, biasanya
nggak ada saya BCA Mandiri, saya adanya BRI. Oke, ada Bu BRI. Anda klik di situ. Kalau dia pilih kartu kredit, Anda kasih handphonenya, Anda balikin handphonenya ke dia. Ibu, ini ada yang harus Ibu isi, ya. Angka kartu kreditnya, expirednya, CVV-nya, Ibu bisa isi sendiri. Ya, nanti kalau udah Ibu isi sendiri, Ibu tinggal klik untuk konfirmasinya, ya. Itu begitu pesanan selesai, udah nanti akan keluar, gitu. Tapi kalau virtual account, ya udah, BCA atau Mandiri, misalnya dia bilang BCA, oke, BCA Anda klik proses keluar virtual account, ya. Nah, begitu lagi proses payment, baik dia isi nomor kartu kreditnya atau dia klik untuk virtual account-nya, ya, Anda shut up, diem, jangan ngobrol, jangan diajak ngomong itu orangnya, ya. Anda diem. Kenapa? Karena begitu payment, ya, supaya dia fokus di payment, ya. Karena kalau Anda ajak ngobrol, apakah dia lagi ngisi data kartu, atau misalnya dia BCA, tuh udah tinggal klik nih virtual account-nya, tinggal klik BCA, dia mau klik, terus Anda ngajak ngobrol, keselimur dia. Toh, keselimur tuh akhirnya nggak jadi dia nggak jadi ini, dia tertarik dengan topik Anda. Udah akhirnya ngobrol, oh gitu ya, udah lupa dia ini. Nah, kok udah gitu, oh gitu ya, udah seru-seru nih. Terus habis gitu, Bu, yang tadi Bu, ini prosesnya nanti aja deh di rumah ya. Di rumah nanti, pokoknya ini tinggal klik aja kan, terus nanti virtual account-nya saya tinggal copy paste kan di mBanking, oke nanti aja ya di rumah ya. Anda itu artinya Anda sudah tertipu, Anda sudah ditipu sama dia. Ya. Jadi Anda jangan percaya dia selesaikan di rumah. Makanya waktu proses payment Anda diem. Meskipun waktu dia lagi ngisi, Anda baru ingat, yang tadi itu ada tambahan tuh saya belum bahas tuh. Saya belum ceritain tuh yang tadi muhim tuh. Wah, padahal ini bagus banget nih. Saya belum, tadi kelupaan ini untuk disampaikan. Tetap Anda tahan, jangan ngomong, jangan buka suara. Sampai proses payment selesai. Dan baru Anda lanjutkan cerita Anda. Ya, jadi selama payment langsung sunyi, sepi, biarkan dia selesai. Begitu selesai baru Anda mau cerita apa tadi yang Anda lupa. Ya, kalau nggak ada, ya udah. Begitu selesai, udah Anda jelasin ini ya Bu ya, barangnya ya, ini emoinnya, ini pomenya, ini ginsengnya. Anda ajarin cara minumnya. Penting banget, jangan sampai Anda lupa ngajarin cara minumnya. Ya, terus Anda asal main kasih dosis, Anda tahu nih dia lagi treatment, pengobatan. Wah Bu, Ibu perlu berarti emumnya 3 kali 1. Ini 2 kali 1, ini 2 kali 1. Terus Anda lupa ajarin cara minumnya. Bahaya. Ya, karena Anda tahu bahwa pengobatan sesuatu bukan pengobatan. Perbaikan ya, yang perbaikan dengan mengaktifkan sel tubuh sendiri. Perbaikan dengan cara mengaktifkan sel untuk tubuh bisa menyembuhkan masalahnya sendiri, ya. Itu ada 3 tahapan yang harus dia lalui. Yang pertama, fase detox. Ya, detox darah, usus, organ. Ya, kurang lebih plus minus 3 bulan. Tapi pengalaman saya di lapangan biasanya dari awal minum sampai ya kebanyakan rata-rata 1 minggu, 2 minggu. Ya, ada yang lebih dari 3 bulan ada, tapi jarang. Ada tapi jarang. Rata-rata di awal minum sampai 1-2 minggu. Ya, itu fase detox. Yang kedua, setelah fase detox akan masuk ke fase defense. Defense berarti apa? Sel imun mulai diaktifkan. Sel imun, NKC, baru mulai proses pengaktifan. Yang ketiga, baru proses regenerasi sel. Regenerasi organ yang rusak. Ya, jadi ini fase yang akan dilalui. Kalau Anda nggak ajarin dia cara minum hemohimnya, dan tubuhnya ternyata ya pada waktu proses detox mengeluarkan simptom, mengeluarkan gejala, ya nggak nyaman buat tubuhnya,
Nanti yang dia pikir apa? Saya nggak cocok nih minum hemohim. Padahal bukan karena nggak cocok. Emang itu fase yang harus dia lalui. Karena kalau itu nggak dilalui, itu nggak selesai, sel imunnya nggak aktif. Jadi itu emang satu pintu yang harus dilalui. Nah, tapi karena Anda tidak menjelaskan ke dia dan dia nggak punya pemahaman soal itu, yang dianggap apa? Dia nggak cocok. Kalau dia udah nggak cocok, dia udah ngerasa, kok badan gue nggak enak banget ya. Yang terjadi apa? Emosi dia sama Anda. Yang terjadi apa? Saya nggak cocok nih, saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau, saya minta balik nih uang saya. Itu yang terjadi, teman-teman. Jadi Anda mesti jelaskan konsep, Anda juga mesti jelasin nih tiga konsep ini, fase ya, fase pengobatan holistik, ya, pengobatan perbaikan dengan cara mengaktifkan sel tubuhnya sendiri. Tiga fase ini Anda mesti jelasin, supaya apa? Waktu begitu dia minum, nanti tubuhnya nggak enak, dan dia mau marah ya sama Anda nih, karena kok jadi nggak enak banget ya. Terus Anda ingetin, Bu, kan waktu kemarin saya udah jelasin, ada tiga fase, detox, defense, regenerasi. Ibu lagi detox. Ibu ingat nggak? Saya udah jelasin ini, Bu. Dan Ibu lagi di fase ini sekarang. Jadi Ibu, ya kalau Ibu nggak merasa benar-benar nggak kuat dengan simptomnya, dengan gejalanya, kita kurangin dosisnya. Dari yang 1 saset jadi setengah saset. Ya, kita kurangin nih. Ya, nanti Ibu minum ini sampai 4 hari. Nanti Ibu report lagi nih ke saya. Atau nanti saya tanya lagi sama Ibu deh 4 hari lagi. Saya ingat-ingat